Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama aku dalam tutorial hari ini. Sudah lama saya tidak upload dikarenakan ada kendala teknis di bagian perangkat. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan membuat tutorial yaitu dalam satu aplikasi akan saya gabungkan dalam satu video ini. Maksudnya gimana? Ada beberapa tutorial dalam satu aplikasi ini yang saya ingin gabungkan tutorialnya. Karena kalau misalnya saya bikin satu tutorial itu terlalu pendek videonya. Nah, tutorial apa sih? Ini dia ada yang minta tentang Jesu ya guys. Tentang Jesu, tapi saya nanti akan pasangkan tutorial cara memasang Jesu, memakai setelan orang, dan cara menyetingnya biar enak. Dan di sini aku mau memenuhi requestan dari beberapa orang yang request kepada saya. Ini sebenarnya bisa diakali sendiri, tapi katanya ingin di tutorialin aja, oke? Pada kesempatan kali ini akan membuat 4 tutorial dalam aplikasi ini. Nama aplikasinya Jesu. Mungkin kalian sudah tidak ada asing lagi dengan Jesu ya. Nah, di sini ada 4 tutorial yang saya akan bawakan. Itu yang pertama, bagaimana cara mengatur timer. Yang kedua, bagaimana cara supaya pas kita karakter huruf atau pas kita karakter huruf dibacakan alfabetnya. Seperti Alpha, Bravo, Charlie, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, dan Mike. Yang ketiga, yaitu akan membuatkan tutorial tentang pintasan volume. Dan yang keempat yaitu tutorial cara ini teman-teman, cara supaya Jesu itu tidak membacakan notifikasi kayak item-item gitu ya, benda di dalam item misalnya 1 WhatsApp, 2 Messenger gitu ya. Nah, oke. Aku akan membuat tutorial keempat itu dalam satu video ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, yang belum like, yang belum yang nanti setelah nonton video ini kasih kritik dan saran. Karena kami tidak akan bisa seperti ini tanpa kalian. Oke? Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kita cari Jesunya dulu. Kalkul kamera Chrome, select my super folder, satu folder dibuka. Button JS folder, JS Huolite. Oke, masuk ke Jesu. JS Huolite. Kita akan menggunakan tutorial yang pertama dulu ya. Di sini saya akan ajlok tutorialnya ya. Kalau saya ingat saya akan urutkan, tapi kalau saya tidak ingat saya akan ajlok. Yang pertama cara mengatur timer. Kita masuk ke Jesu, lalu kita masuk ke pengaturan lanjutan. Unduh fitur tambahan, plugin dan perangkat ekstensi, pengaturan lanjutan. Oke, setelah di pengaturan lanjutan kita pilih timer. Pengaturan OCR, pengaturan voice assistant, pengaturan timer. Nah ini kita klik. Pengaturan timer. Dan di sini kita swipe ke kanan. Navigasi pengaturan timer. Umumkan waktu, kotak centang dicentang umumkan waktu pada saat yang ditentukan. Nah, menu yang pertama ini teman-teman silahkan dicentang, wajib. Karena kalau nggak dicentang, si timer ini nggak akan bunyi. Swipe ke kanan. Interval alarm. Nah, ini kita klik. Interval alarm. Nah, di sini dia akan berbunyi berapa menit sekali. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam. Saya akan pilih 15 menit di sini. Interval setiap 10 menit tidak, setiap 15 menit dicentang. Setiap 15 menit dicentang. Klik. Pengaturan timer. Swipe ke kanan. Memulai waktu alarm. Memulai waktu alarm. Nah, ini memulai jamnya mau jam berapa? Aku akan memulai waktu ini dari jam memulai waktu alarm 12 malam. Memulai waktu dicentang. Nah, ini pengaturan timer. Mengakhiri waktu alarm. Dan yang bawahnya mengakhiri waktu alarm. Mengakhiri waktu alarm. Ini akan aku akhiri di jam 11 malam. 21 tidak, 22 tidak, 23 tidak dicentang. Klik. Pengaturan timer. Swipe kanan. Berbicara saat timer kotak centang dicentang. Oke,
Itu untuk pengaturan jamnya ya teman, jam di timernya. Nah, untuk mengatur timernya, ini swipe ke kanan. Berbicara saat timer kotak centang dicentang. Berbicara saat timer kotak centang dicentang, ini dicentang wajib. Interval peringatan. Interval peringatan ini Interval peringatan. sama kayak yang di atas tadi. Interval mau berapa menit sekali? Aku biasa 15 menit sekali. 10 menit dicentang, 15 menit tidak dicentang. Pengaturan timer. Lalu setelah itu swipe ke kanan. Getaran saat timer kotak centang tidak dicentang. Nah, ini getaran terserah teman-teman ya, kalau aku enggak. Nah, setelah itu udah teman-teman, dia akan bunyi. Tunggu aja, nanti setiap 15 menit sekali dia akan bunyi. Seperti itu. Itu untuk tutorial pertama. Kembali pengaturan lanjutan. Kembali GS Quality. Tutorial kedua, cara menggunakan pintasan menggunakan volume. Kita menangguhkan CSR ataupun membuka aplikasi. Nah, caranya masuk ke JSU, lalu masuk ke tindakan. Pengaturan umpan balik. Pengaturan tindakan. Pengaturan tindakan. Setelah masuk ke tindakan, teman-teman di sini pilih pintasan. Pengaturan gerakan pinggir layar. Pengaturan tombol pintasan. Pengaturan tombol pintasan. Nih, pengaturan tombol pintasan kita klik. Pengaturan tombol pintasan. Lalu yang paling atas ini wajib dicentang. Pengaturan tombol. Gunakan tombol volume sebagai tombol pintasan. Kotak centang dicentang, tekan lama tombol volume untuk menjalankan berbagai operasi. Oke. Setelah itu, lalu kita swipe ke kanan, cari gesturnya nih. Mau tekan volume saat yang bersamaan, tekan volume atas tahan lama, volume bawah, gitu ya. Nah, di sini aku akan pilih yang volume bawah. Tekan singkat tombol, tekan lama tombol volume atas, tidak ada perintah. Long press, tekan lama tombol volume bawah, tangguhkan umpan balik suara. Pukul 14.45. Nah, itu teman-teman, timernya bunyi ya yang tadi kita setting. Nah, aku akan pilih ini. Tekan lama tombol volume bawah, tangguhkan umpan balik suara. Nah, aku akan pilih tangguhkan umpan balik suara ya teman-teman. Aku udah tetapkan di situ. Jadi setiap kita tekan volume bawah, dia akan bilang seperti ini. Umpan balik suara dimatikan. Dan kalau kita tekan lagi akan menjadi umpan balik suara diaktifkan. Oke, seperti itu. Nah, itu tutorial yang kedua. Kembali pengaturan tindakan. Kembali GS Quality. Terus yang ketiga yaitu cara biar kalau ketika ngejah itu dibacakan huruf alfabet yang tadi saya bilang di atas. Masih di dalam menu JSU, lalu kita pilih pengaturan konten presentasi. Pengaturan konten presentasi. Lalu kita cari pengaturan kamus. Pengaturan custom konten fokus. Navigasi pengaturan penyaringan konten. Pengaturan kamus. Laporkan kondisi. Pengaturan kamus. Ini dia, kita klik. Pengaturan kamus. Sapu kanan. Pengaturan membaca teks terlebih dahulu ketika dalam mode penjelasan, kotak centang dicentang. Kita pilih menu keempat. Baca huruf sebutkan baca huruf fanatik, kotak centang tidak dicentang. Baca huruf fanatik, kotak centang tidak dicentang. Ini kita centang. Dicentang. Dan kita praktekkan. Beranda tombol. Nah, beranda kita aja hurufnya. Scroll penggeser karakter. Huruf kecil B Bravo. Tuh. B Bravo. Huruf kecil E Echo. E Echo. Huruf kecil R Romeo. E Romeo. Huruf kecil A Alpha. A Alpha. Huruf kecil N November. N November. Huruf kecil D Delta. D Delta. Huruf kecil A Alpha. A Alpha. Seperti itu teman-teman. Di sini tempat ngetiknya ya. Kalau misalnya teman-teman udah bosan, silakan dimatikan lagi di menu keempat di kamus pengguna. Scroll default. Baca huruf yang digabung menjadi sebutkan membaca teks baca huruf fanatik, kotak tidak dicentang. Oke. Kembali GS Quality. Itu tutorial yang ketiga. Untuk tutorial yang terakhir, itu bagaimana cara supaya biar tidak membacakan item-item seperti satu menu pengaturan program, dua putri layar, dan lain-lain. Sangat mudah teman-teman. Masuk ke JSU, lalu kita masuk ke pengaturan umum. Pengaturan teks keucapan, pengaturan umum. GS Quality. Lalu teman-teman jangan dicentang bagian menu. Gunakan gerakan ke kiri, baka pemberitahuan dari panel, baka daftar item, kotak centang tidak dicentang. Baka daftar item, kotak centang tidak dicentang. Ini wajib teman-teman nonaktifkan, karena kalau diaktifkan akan jadi seperti ini. Dicentang. 4 baka petunjuk penggunaan, 5 baka daftar item, kotak centang dicentang. Nah gitu ya, akan ada nomor-nomornya, kita jangan dicentang. Tidak dicentang. Nah, seperti itu aja teman-teman tutorial untuk singkat kali ini ya.
Dan begitu saja, lumayan gampang, silahkan dipraktekkan. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar mati.